قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan menanggapi sebuah video dari seorang YouTuber Aswaja, di mana YouTuber Aswaja ini berniat untuk membongkar fakta bahwa ada kasus pencabulan di pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi kaum muslimin. Akan tetapi, ternyata apa yang dia sebutkan bahwa itu adalah pondok pesantren milik salafi, ternyata itu pondok pesantren miliknya NU kaum muslimin. Jadi dia ini berniat untuk menjatuhkan pondok pesantren salafi, ya, bahwa pondok pesantren salafi itu terjadi juga kasus-kasus seperti itu, kasus pencabulan. Ternyata pondok pesantren yang dia sebut salafi ini lagi-lagi itu pondok pesantren NU kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya bagaimana YouTuber Aswaja ini, ya, yang berusaha membongkar fakta bahwa di pondok pesantren salafi itu juga ada pencabulan, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nama ini takut kalau dirubah nanti jadi inu. Nah, dia terus-terusan menyerang NU dari berbagai lini, mulai dari tahlilan, mulai dari sholawatan, maulidan, dan sekarang kasus pencabulan. Nah kaum muslimin, jadi YouTuber Aswaja ini kaum muslimin, ini sedang mereaction videonya Heri Pras kaum muslimin. YouTuber Aswaja ini keberatan ketika channel Heri Pras membahas bab tahlilan, bab yasinan, dan lain sebagainya, perkara-perkara bid'ah. Kemudian membahas masalah viralnya kasus pencabulan di pondok pesantren kaum muslimin. Karena kan banyak cerita-cerita kasus pencabulan di pondok pesantren kaum muslimin. Bahkan kemarin bukan pencabulan lagi kaum muslimin, sodomi. Sodomi terjadi di dunia pondok pesantren kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita bersyukur kaum muslimin, alhamdulillah pondok pesantren salafi tidak pernah mengalami hal yang seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pondok-pondok pesantren, menjaga para pengurus pondok pesantren. Ya, semoga mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari berbagai macam kemaksiatan kaum muslimin, ya. Mereka terus berdakwah, biarlah disebut menyerang dan lain sebagainya kaum muslimin. Padahal sebenarnya ya bukan menyerang, menjelaskan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan, ya. Itu bukan menyerang. Namanya berdakwah itu ya seperti itu kaum muslimin. Menjelaskan ketika tauhid, ya, tauhidnya benar, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tapi kalau tauhidnya salah, berbuat kesyirikan apalagi, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Begitu juga dengan sunnah dan bid'ah. Ya, ketika kita mengamalkan amaliyah-amaliyah sunnah, jelas berpahala. Akan tetapi apabila bid'ah, jelas berdosa. Dan namanya dosa nggak mungkin ditempatkan di surga, yang ada di neraka. Ya. Jadi menjelaskan tentang mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mana ibadah, mana bukan ibadah, itu bukan menyerang. Masa iya disebut menyerang? Ini kan parah kaum muslimin. Ya. Orang menjelaskan tentang kemaksiatan, misal ada orang berjudi, ada orang berzina, dijelaskan bahwa berjudi itu hukumnya haram, berzina hukumnya haram. Ya, orang yang berzina hukumannya dicambuk. Kalau sudah bersuami istri kemudian berzina, maka hukumannya rajam. Ya. Dan rajam itu tahu sendiri seperti apa kaum muslimin. Ya. Jadi menjelaskan tentang ancaman-ancaman terhadap perbuatan maksiat itu bukan menyerang, masih. Gagal paham masnya nih, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Apa dia itu buta? Kalau di kalangannya dia sendiri juga ada kasus seperti itu. Nah kaum muslimin, jadi YouTuber ini kaum muslimin nggak terima ketika channel Heri Pras membahas tentang kasus-kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren orang-orang NU kaum muslimin.
Dan dia mengatakan bahwa apakah Harry Pras itu buta? Ya, bahwa di pondok pesantren kalangan orang-orang Salafi itu ada juga kasus-kasus asusila, ada juga kasus-kasus pencabulan kaum muslimin. Ya, tapi apakah dia bisa membuktikan kaum muslimin ya? Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Harry Pras ini buta atau pura-pura buta? Saya kasih bocoran sedikit. Ini ada kasus pencabulan di pondok pesantren Salafiyah. Apakah Harry pernah membahas hal ini? Ayo, para pemuja Wahaboy kasih tahu si Pras ini. Berani nggak dia membahas kasus pencabulan di pondok pesantren yang kurang lebih mereka itu sama-sama Salafiyah? Ternyata orang ini bisa membuktikan kaum muslimin bahwa pondok pesantren Salafi ini ada kasus asusila, ada kasus pencabulan juga ya. Dia menemukan video dari channel official iNews kaum muslimin ya. Di channel official iNews ini sudah diposting 11 bulan yang lalu. 11 bulan yang lalu. Judulnya miris, sebanyak 3 santriwati jadi korban pencabulan di Sorong, Papua Barat Daya. Nama pondok pesantrennya Salafiyah Syafi'iyah ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Salafiyah Syafi'iyah. Nama yayasannya Yayasan Salafiyah Syafi'iyah. Karena ada nama Salafiyahnya, orang ini menganggap ini adalah pondok pesantren punyanya orang Salafi kaum muslimin atau Wahabi kata dia ya. Tapi coba kita telusuri kaum muslimin ya. Kita browsing mencari informasi tentang Yayasan Salafiyah Syafi'iyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Salafiyah Syafi'iyah. Kita cari informasinya kaum muslimin. Kalau melihat channel Harry Pras, dia membuktikan dengan cara melihat di Google Map kaum muslimin ya, di mana letak pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini kaum muslimin ya. Kita coba mengikuti jejaknya channel Harry Pras ya. Kita buktikan kaum muslimin apakah benar apa yang disampaikan di channel Harry Pras bahwa pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini miliknya orang NU kaum muslimin ya. Kita buka Google Map kaum muslimin. Nah, di sini kita coba ketik ya, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sorong Papua. Coba kita cari kaum muslimin, ternyata muncul pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah SP3 ya. Ini alamatnya kaum muslimin, Makbusun Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat ya. Nah, ini ada fotonya kaum muslimin ya. Coba kita klik kaum muslimin. Ya, ini pondok pesantren Syafi'iyah Salafiyah kaum muslimin. Dan ternyata sama persis dengan apa yang ada di channel Harry Pras. Ya, ini ada nih gambarnya kaum muslimin. Gambarnya Mbah Hashim Asy'ari. Ya. Ini ada bansernya. Jadi jelas ini bukan pondok pesantren Salafi kaum muslimin ya. Ini niatnya membongkar bahwasanya fakta pondok pesantren Salafi ada kasus asusila, kasus pencabulan. Ternyata yang dijadikan bukti ini lagi-lagi pondok NU. Berarti pondok NU ini yang di Papua ini juga terjadi pencabulan. Na'udzubillah min dzalik ya. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul apa ini namanya kaum muslimin? Nurul Qadim. Nah, Nurul Qadim kaum muslimin. Coba kita lihat gambarnya lagi kaum muslimin. Nih, ya. Ini jelas ini kaum muslimin, banser ya. Ini mungkin pimpinan pondok pesantrennya mungkin ya. Ini ada lagi nih, ya. Nah, Musabakoh Qiraatil Kutub. Ya, ini kaum muslimin, jelas ini kaum muslimin. Ya, coba kita lihat foto-foto yang lain lagi. Nah, ini tambah jelas ini kaum muslimin. Ini banser semua ini kaum muslimin. Ya. Jadi nggak benar kalau dikatakan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini punya Salafi ya. Ini punya NU ini kaum muslimin. Ini kuburan keramat ini kaum muslimin. Oh, kuburan Sunan Ampel kaum muslimin. Ya, ini kuburan Sunan Ampel ya. Coba kita lihat foto yang lain. Ah, ini tambah jelas. Kursus Banser Ponpes Salafiyah Syafi'iyah.
Nah, ini kan tambah jelas ini kaum muslimin ya. Ini. Ini sudah jelas. Jadi tuduhan dari YouTuber Aswaja ini terbantahkan telak dengan data dan fakta ini kaum muslimin ya. Ini jelas isinya bukan Salafi ini. Sejak kapan Salafi punya seragam Banser? Ya, apalagi Salafi ziarah ke kuburan-kuburan wali, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya, ini kaum muslimin jelas ini kaum muslimin ini Banser, Banser semua. Ini apa ini? Karnaval ini. Ya, ternyata kaum muslimin ya menuduh pondok Salafi ya terjadi kasus pencabulan. Ternyata kasus pencabulan tersebut terjadi di pondok pesantren NU lagi-lagi kaum muslimin ya. Parah ini jelas ini apa? Cium apa ini? Bendera NU ini jelas. Jadi niatnya menjatuhkan dakwah Salafi, menjatuhkan dakwah sunnah, membongkar fakta yang katanya pondok sunnah itu terjadi kasus pencabulan. Ternyata kasus pencabulan yang terjadi di Sorong, Papua, di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini pondok pesantrennya NU, ya. Dan harus difahami, ini yang punya channel yang kita reaction ini kaum muslimin, ya. Nama Ponpes Salafiyah itu memang identik dengan pondok pesantrennya NU. Salafiyah itu maksudnya tradisional, ya, pondok-pondok pesantren tradisional. Ya biasanya kalau Salafiyah, biasanya nih kaum muslimin, sebagian mungkin sebagian dia tidak memiliki izin di dinas pendidikan. Mungkin dia izin ke Kementerian Agama. Dia tidak memiliki pendidikan formal. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang ini sepertinya ada, karena ada SDIT-nya kaum muslimin ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ya, tapi kasihan kaum muslimin ya. Yang tadi pengennya membongkar fakta bahwa pondok pesantren Salafi ada kasus pencabulan, tapi ternyata justru membuka boroknya sendiri. Lagi-lagi justru malah memberikan informasi terhadap kaum muslimin bahwa ada lagi kasus pencabulan di pondok pesantren NU yang belum terekspos. Dan kalau seperti ini kan jadi semakin terekspos kaum muslimin. Menambah deretan banyaknya pondok pesantren yang bukan Salafi Wahabi, yang terjadi kasus asusila, terjadi kasus pencabulan, bahkan sodomi. Na'udzubillah min dalik, ya. Apalagi yang sodomi kemarin kaum muslimin, jelas-jelas dia mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dan jelas fotonya bersama Idrus Romli. Dan Idrus Romli kan jelas bukan Wahabi, ya. Ini kasihan ya. Ini kalau saya jadi pemilik channelnya itu kaum muslimin, ini entah malunya sampai kemana kaum muslimin ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mau face kamera lagi untuk ngonten itu udah malu kaum muslimin. Karena apa? Berbicara tidak sesuai fakta ya. Makanya ya itulah butuhnya ilmu kaum muslimin ya. Butuhnya ilmu itu seperti itu. Ya makanya Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ya, berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Dan itu berlaku untuk segala sesuatu kaum muslimin. Seperti ini juga termasuk kaum muslimin. Berilmu dulu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, dicari dulu informasinya sedetail mungkin. Ya, baru kemudian diangkat. Jadi mengena. Lah kalau seperti ini kan namanya bunuh diri kaum muslimin ya. Ini namanya menggali lubang, menggali jurang untuk diri sendiri kaum muslimin. Maunya nuduh Salafi, ternyata itu punya NU. Dan lagi-lagi kita bersyukur lah ya, alhamdulillah pondok pesantren Salafi tidak pernah terjadi tindakan-tindakan asusila kaum muslimin. Karena insya Allah ya kalau di pondok pesantren Salafi itu amanah-amanah kaum muslimin ya. Putra-putri Anda kalau mesantren di pondok pesantrennya Salafi, insya Allah mereka amanah ya. Anak-anak Anda akan dijaga, akan dididik ya, bagaimana tentang cara beragama yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya saran kami kaum muslimin, kalau ingin memondokkan anak, pilihlah pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz Salafi kaum muslimin. Ya insya Allah amanah kaum muslimin.
Nggak akan mungkin di sana antum melihat anak antum, laki-laki dan perempuan, itu dicampur baur, apalagi sampai ada joget-jogetan dengan alasan yang macem-macem lah kaum muslimin. Alasan yang senam lah, yang solawatan lah, yang majelis zikiran lah, yang majelis apapun lah kaum muslimin. Insya Allah nggak ada kaum muslimin, ya. Nggak ada. Apalagi sampai wanita kemudian disuruh berceramah di hadapan ya, santri laki-laki. Ya, dalam acara apapun ya, insya Allah nggak ada kaum muslimin ya. Tapi kalau Anda melihat ya anak-anak Anda di pondok pesantren sudah dengan laki-laki dan perempuan itu terlalu bebas, ini patut dicurigai kaum muslimin ya. Patut dicurigai. Nanti anak Anda keluar dari pondok pesantren, ini bisa jadi malah liar kaum muslimin. Dia nggak ngerti tentang batasan-batasan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saran kami pondok pesantren kan anak Anda di pondok-pondok salafi. Jangan ikuti kata-kata dari Pak Idrus Romli. Katanya haram pondok pesantren kan anak atau menyekolahkan anak di pondok pesantren Wahabi. Ya karena nanti jadi anak durhaka, jadi anak yang sesat dan lain sebagainya. Tapi ternyata membuktikan ya, pondok pesantren salafi nggak ada kejadian-kejadian yang seperti ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.